Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik perut sembelit, BAB tidak nyaman saat terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perut sembelit dan BAB tidak nyaman. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia dalam kolom komentarnya dari teman yang punya akun Kavierarvina 3384. Halo Mbak Vina ya. Baiklah ya, jadi yang namanya sensasi pada saat kita menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu adalah bermacam-macam ya, bahkan kita kenal sampai 1001 rasa sensasi ya. Nah ini memang betul ya, jadi bagi orang-orang yang sudah mengalami itu bahkan ada sensasi yang kadang kita itu tidak tahu namanya ya, tapi rasanya sungguh luar biasa, itu pun ada ya. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini sesuai dengan pertanyaan dari Mbak Vina ya, ini adalah ketika perut sembelit ya dan BAB-nya tidak lancar atau tidak nyaman lah ya itu. Nah, maka dari itu saya ingin mencoba mengulasnya ya sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya tentunya. Nah ini yang pertama tentang perut sembelit ya. Nah itu perut sembelit itu disebabkan oleh beberapa hal ya yang akhirnya menimbulkan sensasi rasanya perut itu menjadi sembelit. Sebenarnya sensasi di perut pada saat kita terkena asam lambung itu selain sembelit ya itu seperti kembung, perih, begah ya. Sembelit itu memang sensasi yang katakanlah ya sensasi harian lah seperti itu. Tetapi kalau bagi yang mungkin tidak pernah merasakan, nah ketika merasakan seperti itu sehingga rasanya betul-betul tersiksa ya, tersiksa, rasa tidak enak, tidak nyaman dan lain sebagainya itu. Nah, yang lebih penting lagi kita kenali sebabnya teman-teman ya. Jadi yang pertama yaitu tentang perut sembelit ya. Nah itu perut sembelit itu dikarenakan yang pertama ini memang ada sesuatu yang mau keluar ya. Ada sesuatu yang mau keluar. Nah sesuatu itu bisa angin ya, angin yang mau keluar, atau bisa juga kotoran dari sisa-sisa makanan yang memang harus dikeluarkan itu. Nah yang berupa angin misalkan ya, ketika kita merasa sembelit ya, kemudian kita buang angin, nah nanti itu juga sembelitnya sebenarnya akan hilang ya, kalau itu memang sumbernya dari angin yang harus keluar ya. Memang untuk penderita asam lambung kecenderungannya angin ini berlebihan ya, karena di saat asam lambung naik ya, karena asam lambung mengandung gas, nah itu gas itu kan sama aja mengandung angin ya, sehingga makanya selain sembelit kadang juga rasanya kembung ya. Nah itu yang harus kita keluarkan ya. Nah untuk mengeluarkannya itu kalau saya memang saya bantu dengan contohnya minum
minuman yang hangat. Nah, kemudian kita tambah sedikit makan, kemudian kita tambah sedikit gerakan ya. Nah, itu biasanya akan lebih mudah untuk keluar ya. Kalau misalnya kita sedang tiduran, nah itu gerakannya biasanya saya miring ke kiri, kemudian sebentar kemudian miring ke kanan, itu nanti akhirnya itu angin juga akan keluar. Itu seperti itu. Nah, ketika angin sudah keluar ya udah sembelitnya itu menghilang kalau memang disebabkan oleh angin yang ingin keluar tapi belum keluar, itu biasanya menjadi rasa sembelit. Nah, bisa juga sembelit itu karena memang ada kotoran ya yang harus kita keluarkan. Nah, kita keluarkan itu biasanya ya lewat BAB ya, lewat BAB. Makanya ketika kita sembelit biasanya saya cepat-cepat ke toilet ya untuk BAB. Nah, kalau itu bisa BAB ya, itu biasanya sembelit juga akan hilang, teman-teman. Jadi itu permasalahan tentang sembelit ya. Jadi memang ada sesuatu yang mau keluar itu. Nah, selain itu sembelit itu ya, itu juga bisa juga disebabkan karena efek obat, teman-teman ya. Saya pernah waktu itu ya, karena saya sering mengkonsumsi selain obat lambung juga ada obat pereda nyeri ya. Pereda nyeri itu yang saya rasakan kalau saya minum obat itu kemudian perut itu sering sembelit ya, sembelit. Makanya akhirnya saya kurangi obat itu ya, bahkan saya hindari supaya kalau sembelitnya itu mudah sembuh ya, atau menjadi tidak sembelit lagi itu. Jadi itu yang jelas bisa jadi efek obat. Tetapi yang namanya efek itu kan kadang sensitivitas individu itu berbeda-beda ya. Mungkin itu bagi saya itu seperti itu ya, obat pereda nyeri kadang menimbulkan sembelit ya. Tapi mungkin bagi orang lain juga tidak apa-apa, itu pun bisa ya. Tapi mungkin orang lain sensitivitasnya terhadap obat yang lain, itu pun bisa ya. Tapi yang jelas saya pernah merasakan itu setelah saya minum obat, nah akhirnya menjadi sembelit itu. Nah, yang saya amati itu dari yang pereda nyerinya itu ya. Apalagi kita minum pereda nyeri tanpa meminum obat-obat lambung seperti omeprazol ya, atau yang lain dan lain sebagainya itu. Nah, itu biasanya lebih mudah untuk menjadi rasanya sembelit. Nah, kalau itu penyebabnya ya udah kita kurangi saja obatnya itu. Oke ya, jadi itu yang menyebabkan sembelit. Jadi tolong teman-teman ya pahami saja tentang karakter diri kita masing-masing ya. Jadi ketika kita mendapatkan sensasi ya, kemudian kita mencoba menganalisa ke belakang ya. Tadi saya makan apa, tadi saya melakukan apa, tadi saya minum apa, misalkan seperti itu harus dicermati ya. Karena tanpa seperti itu ya nanti akan menjadi kambuh-kambuhan terus seperti itu gitu loh. Jadi makanya untuk bisa cepat sembuh, bisa cepat bangkit dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, terutama di sensasi perut ya, contohnya sembelit, ini pun harus butuh kita memahami tentang karakter diri kita itu. Oke ya, itu hubungannya dengan sembelit. Jadi karena ada sesuatu yang mau keluar, makanya untuk menghilangkan sembelit ya udah keluarkan saja. Entah itu mungkin buang angin, entah itu BAB ya, dengan kita cepat-cepat ke toilet misalkan seperti itu. Nah, itu yang pertama, jadi tentang keluhan tentang sembelit ya. Kemudian yang kedua tentang BAB tidak nyaman. Nah, BAB tidak nyaman ini juga bermacam-macam ya teman-teman. Kadang ada yang BAB-nya mungkin mules, ada yang BAB-nya terlalu keras menjadi tidak lancar ya. BAB rasanya ingin selalu BAB ya, baru BAB beberapa waktu kemudian ingin BAB lagi, kemudian ada yang saat BAB itu merasa sakit dan lain sebagainya. Jadi juga bermacam-macam teman-teman ya. Cuma kalau saya amati ya, dan yang
juga pernah saya merasakan ya. Jadi BAB tidak nyaman itu karena yang pertama memang bisa jadi yaitu ada luka ya, ada luka di seputar anus ya. Contohnya ambeien itu ya. Nah itu bawaannya ketika di seputar anus itu mungkin ada luka atau mungkin ada bengkak ya. Nah itu bawaannya inginnya BAB terus gitu loh. Nah padahal pada saat BAB itu mungkin keluarnya hanya sedikit, tetapi juga sampai kadang merasa agak sakit ya di bagian anus terutama. Nah itu yang mungkin sering disebut ambeien yaitu seperti itu. Nah kalau seperti itu ya udah kita lakukan saja mungkin pengobatan ya, pengobatan ke dokter tentang ambeiennya itu. Walaupun mungkin juga ada tip-tip lain bagaimana caranya untuk supaya yang semacam ambeien atau mungkin luka itu menjadi cepat sembuh ya. Kalau saya misalkan yang hubungannya dengan luka ya biasanya saya rajin minum air kunyit ya, karena air kunyit itu mengandung kurkumin ya yang bisa menutup luka ya sehingga menjadi cepat sembuh itu seperti itu. Atau mungkin ya kalau obat mungkin kita ya yang dari resep dokter lah itu seperti itu. Nah itu yang pertama ya, membuat BAB menjadi tidak nyaman ya, tidak nyaman, kadang merasa sakit ya, kadang untuk duduk saja itu juga kadang sakit juga itu ketika di dalam anus itu terjadi semacam pembengkakan itu seperti itu. Nah kemudian bisa juga ya BAB ini menjadi tidak lancar atau menjadi tidak nyaman karena memang BAB-nya keras ya. Nah mengapa keras? Bisa jadi karena kurang cairan ya atau kurang minum ya, kurang minum. Ketika kita minumnya sedikit itu biasanya BAB juga menjadi tidak nyaman, bisa jadi menjadi tidak lancar yang mestinya tiap hari itu BAB, nah mungkin sampai 2 hari, bahkan ada yang sampai 3 hari, yaitu karena dehidrasi ya, kurang minum sehingga BAB itu menjadi keras ya, keras dan apalagi makannya juga sedikit, nah akhirnya menjadi beberapa hari baru BAB misalkan seperti itu. Intinya ya menjadi tidak lancar lah seperti itu. Nah itu karena bisa jadi kurang cairan. Makanya ya penuhi aja minum ya, minum yang cukup lah, minimal dalam 1 hari katakanlah 8 gelas. Nah itu penuhi saja demi kelancaran pencernaan, akhirnya kelancaran BAB itu menjadi lebih nyaman teman-teman itu. Nah selain itu bisa juga BAB tidak nyaman ini juga karena mungkin ya kebanyakan makan lemak tinggi ya. Contohnya kita banyak mengkonsumsi daging ya, daging tapi daging merah ya, daging dari hewan berkaki 4 lah. Daging merah itu contohnya daging sapi, daging kambing itu kan dicernanya keras ya, dicernanya keras sehingga sampai dengan kita BAB itu juga kadang menjadi tidak lancar ya, menjadi tidak lancar, kadang juga menjadi anusnya bisa juga membengkak seperti ambeien. Itu pengalaman saya itu karena terlalu banyak daging yang keras-keras itu teman-teman. Nah itu maka kita sadari saja ya, kita sadari, kita kontrol diri sehingga akhirnya kita bisa menemukan sebab-sebabnya dan akhirnya bisa mengatasinya dengan cara mungkin merubah pola makan kita supaya menjadi BAB lebih nyaman dan lancar itu teman-teman. Nah penyebab yang berikutnya ya ketika itu BAB masih tidak nyaman yaitu biasanya juga karena kita kurang serat ya, kurang sayuran lah contohnya ya. Serat itu kan didapat lebih banyak dari sayuran. Nah itu kecenderungan sekarang itu kan banyak orang yang kadang sayur itu tidak suka ya. Nah ketika makannya tidak suka sayur otomatis ya serat akan kurang. Nah akhirnya BAB-nya menjadi kurang lancar ya atau menjadi macet itu seperti itu teman-teman. Nah maka dari itu supaya BAB itu menjadi lebih lancar ya udah penuhi aja ya, penuhi aja
makan serat yang cukup. Contohnya sayur-sayuran itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi bisa juga BAB tidak nyaman atau tidak lancar itu karena kurang serat, teman-teman ya. Maka sadari saja dan robahlah ya pola makannya. Nah, yang tadinya tidak suka terhadap sayur-sayuran ya berusaha untuk selalu makan sayur-sayuran itu atau serat itu. Nah, kemudian selain itu juga bisa jadi kenapa BAB tidak nyaman, tidak lancar itu mungkin karena kurang buah-buahan, teman-teman ya. Nah, buah-buahan ini juga penting ya karena untuk memperlancar pencernaan sampai dengan untuk ini apa supaya BAB-nya menjadi tidak keras, halus ya sehingga mudah untuk melakukan BAB ini memang buah harus cukup, teman-teman ya. Buah apa saja yang penting teman-teman suka dan ada ya. Tetapi kalau misalkan kita asam lambung kita masih tinggi ya tentunya jangan yang asam ya, jangan yang asam atau jangan yang terlalu asam ya. Kalau mungkin ada sedikit rasa asam itu sih wajar karena buah memang secara umum ya manis dan asam itu. Tapi jangan dominan asamnya ya. Jadi dominannya tetap manisnya, itu asamnya cuma sedikit asam itu enggak masalah itu. Nah, dengan seperti itu nanti BAB akan lancar. Nah, itu teman-teman ya beberapa sebab ya. Jadi sebab mengapa BAB tidak nyaman yaitu jadi mungkin ada luka, mungkin kurang cairan atau kurang minum ya, bisa juga kebanyakan lemak tinggi, kemudian bisa juga kurang sayuran atau kurang serat, bisa juga kurang buah-buahan. Itu penyebabnya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah sekarang solusinya, teman-teman. Nah, solusinya untuk mengatasi semua itu biar perut tidak sembelit, kemudian BAB menjadi lancar dan nyaman ya, ini ya sebenarnya sederhana tetapi harus kita praktekkan, teman-teman ya. Jadi harus kita penuhi. Jadi tidak hanya cukup kita menerima informasi saja, tahu ya, tapi tanpa kita praktekkan ya tidak ada perubahan apa-apa ya. Nah, maka dari itu yang sulit kadang bagaimana kita mampu merubah diri ya. Nah, kalau yang hubungannya dengan ini ya memang hubungannya dengan terutama pola makannya. Nah, supaya BAB kita lancar, nyaman ya dan tidak ada rasa sembelit itu memang yang pertama harus banyak minum ya, teman-teman. Jadi minum ya penuhi saja ya, sehari ya minimal 8 gelas lah. Entah itu yang manis maupun yang tidak manis ya, contohnya air putih ya itu ya, atau separuh manis separuh tidak manis itu juga nggak apa-apa ya itu jadi banyak minum ya pertama solusinya. Kemudian yang kedua ini harus banyak serat ya, contohnya itu kita lebih banyak makan sayur-sayuran ya, sayur-sayuran ya setiap makan itu usahakan harus pakai sayur ya, pakai sayur, jangan lauknya hanya daging terus itu ya, tapi usahakan pakai sayur ya. Sayur ya sayur apa saja, bisa bayam, mungkin bisa kangkung, bisa mungkin terong ya, bisa mungkin labu, bisa juga buncis, bisa juga kacang panjang dan bermacam-macam sekali lah itu. Silahkan ya diusahakan dalam tiap kali makan itu harus dibarengi dengan sayur. Insya Allah dengan seperti itu nanti seratnya akan cukup ya. Nah, akhirnya untuk BAB juga menjadi lancar ya, kemudian perut juga tidak sembelit itu, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga solusinya yaitu selain banyak minum, banyak sayur ya, banyak buah ya itu. Jadi banyak buah ini penting, teman-teman. Jadi buah itu memang untuk ya membantu pencernaan menjadi lebih lancar itu. Nah, buah-buah apa yang cocok? Nah, ini juga itu untuk yang asam lambungnya masih tinggi, intinya jangan buah yang asam itu aja. Kalau saya itu yang buah sering saya konsumsi ya memang yang
buah murah dan sering ada gitu loh. Nah ini kalau saya pakai pisang ya, pakai pisang, dan yang saya rasakan itu paling nyaman itu pisang kepok teman-teman. Kalau nggak pisang kepok, pisang Raja Nangka ya. Raja Nangka itu pisangnya agak keras ya. Jadi pisang yang agak keras-keras ya itu justru di perut itu lebih nyaman ya itu, dibandingkan misalkan pisang yang lebih lembek seperti pisang Ambon misalkan itu, kalau saya itu kurang nyaman ya, tapi lebih nyaman itu pisang kepok misalkan itu. Nah, tidak hanya pisang ya, buah-buah lain juga bisa, termasuk saya dulu ketika ini apa ya masih BAB-nya tidak lancar, saya itu mengkonsumsi labu kuning. Labu kuning itu kan termasuk buah juga ya, itu direbus ya, direbus kemudian kita konsumsi. Itu alhamdulillah menjadi BAB lancar dan nyaman. Selain itu juga kita butuh olahraga teman-teman ya. Jadi kita harus bergerak ya supaya pencernaan menjadi lancar, peredaran darah lancar, peredaran oksigen juga lancar, akhirnya BAB juga lancar. Nah ini kita harus olahraga. Olahraga yang ringan ya contohnya berjalan lah, jalan saja. Nah gitu sering kita lakukan ya. Itu insya Allah nanti keluhan-keluhan seperti BAB kemudian sembelit itu akan menghilang teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.